Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan siang yang berbahagia ini, menunggu iqamah zuhur, kita sejenak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala bersama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya di bagian akhir dari kitab Bulughul Maram pada bagian Kitabul Jami'. Jadi hadis-hadis di Kitabul Jami' berisikan tentang adab-adab, akhlak dan zikir-zikir dan doa pada bagian akhirnya. Kita berada di pertemuan yang ke-68 pada pembahasan Kitabul Jami' dan masih di bab yang keempat, yakni peringatan dari akhlak yang buruk. Di bab yang keempat ini, peringatan dari akhlak yang buruk, kita memasuki hadis yang ke-27. Hadis tersebut berbunyi An Abi Bakrin As-Siddiqi. Jadi hadis ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yadkhulul jannata khibb, tidak akan masuk surga seorang penipu, wala bakhil, seorang yang pelit, wala sayyul malakah, dan orang yang berbuat buruk kepada budaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya nomor 32, dan hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmizi bahwasanya hadis ini hasan gharib. Hadis ini hasan gharib. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini terdapat bentuk dari akhlak yang buruk, yang tercela, yang dilarang di dalam agama kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah. Siapa tadi? Yakni khib, seorang yang penipu, kemudian bakhil, orang yang pelit, bakhil, kemudian seseorang yang sayyul malakah, yang berbuat buruk kepada budaknya. Kita ambil faedah, tentunya faedah yang singkat dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Ini namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah, yang dikenal dengan laqabnya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau membenarkan setiap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di peristiwa Isra Mi'raj, yang mana banyak orang yang mendustakan kejadian tersebut, melakukan perjalanan malam ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan ke atas langit, lalu turun di malam itu juga. Ketika berita ini disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka apakah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Anggapan dari orang yang membawa berita bahwasanya Abu Bakar akan mengingkarinya.
akan tetapi jawaban yang membuat dia mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu kata Abu Bakar, seandainya lebih dari itu kalau memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap mempercayainya. Karena beliau di antara orang laki-laki yang merdeka, beliaulah yang pertama kali masuk agama Islam. Makanya diberi gelar As-Siddiq, itu makom kedudukan yang mulia setelah makom para nabi dan rasul. Para nabi, kemudian As-Siddiq, kemudian Asy-Syuhada, kemudian As-Salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la yadkhul jannata khib, tidak akan masuk surga seseorang yang penipu. Ini orang penipu, ini orang yang berbohong. Orang yang senantiasa membuat culas. Dan sifat ini identik dengan sifat orang-orang yang munafik. Sifat bohong identik dengan sifat-sifat orang yang munafik. Makanya orang yang berbohong, yang sering berbohong, diancam dengan neraka jahanam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang lain, yakni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidq." Hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan setiap kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Wa ma yazalul rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuqtaba 'indallahi siddiqa. Kata Nabi SAW di hadis yang mulia ini, dan apabila seorang dia senantiasa berlaku jujur, memang bawaan yang melekat akhlak itu di dalam jiwanya, dalam dirinya, ia akan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah. Orang yang senantiasa jujur dalam kehidupan seharinya, apalagi kita seorang pedagang senantiasa jujur, pedagang yang jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Si fulan as-sidq, seorang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib. Lalu ini kebalikannya, kata Nabi SAW, dan hati-hatilah, kata Nabi SAW, terhadap kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan mengantarkan seseorang kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan membawa seseorang terperosok ke dalam neraka. Wa ma yazalur rajulu yakzibu yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung hadis ini, jika seseorang senantiasa melekat sifat bohong itu terhadap dirinya, memang dia suka pembohong, maka dia akan dicatat sebagai orang yang kadzib, yang pendusta, yang pembohong. Jadi sifat jujur itu merupakan tabiat, bawaan. Begitu juga dengan sifat bohong, dusta. Dan ini bisa dilatih tentunya. Bisa dilatih tentunya dengan mujahadah, dengan kesungguhan, dan meminta kepada Allah agar kita dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, wala bakhil, dan tidak akan masuk surga juga orang yang bakhil, orang yang pelit. Dan masalah pelit, bakhil kita sudah bahas, bahkan ketingkatan yang parahnya as-suh itu telah kita bahas tentang orang yang bakhil, tingkatan-tingkatannya. Dan sebenarnya dia telah mencelakakan dirinya sendiri dengan menumpuk-numpuk harta kekayaannya. Bahkan dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Seharusnya dia beli sesuatu itu untuk kebutuhannya, akan tetapi ditahan-tahannya karena senang dengan hartanya.
Jadi pembahasan ini telah kita bahas di pelajaran kita sebelumnya. Langsung kita yang ketiga, wala sayyul malakah, dan seseorang yang berbuat buruk terhadap budaknya. Meskipun di zaman kita sekarang tidak ada sistem perbudakan, misalnya sekarang ada namanya ART, asisten rumah tangga, atau seseorang yang di bawah kekuasaan kita yang kita menggajinya, karyawan, bawahan, dan seterusnya. Jangan sekali-kali berbuat buruk terhadap orang-orang yang di bawah kekuasaan kita, karena apabila seseorang melakukan hal ini, terutama yang disebutkan dalam lafaz hadis ini budak, tentunya dia telah melanggar rambu-rambu syariat yang merupakan dosa yang membuatnya diancam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kanat ammatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadarul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hampir berjumpa dengan ajalnya, maksudnya hampir mengalami kematian. As-salatu wa ma malakat aymanukum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu wa ma malaikat aymanukum. Perhatikanlah salat dan budak-budak kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengulangi, kata Nabi, as-salatu wa ma malaikat aymanukum. Perhatikanlah salat, jagalah salat dan budak-budak kalian. Hatta ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughargiru bima sadruh wa ma yakadu yufidu bima lisanuh. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wasiat untuk menjaga salat dan memperhatikan budak-budak ini, sampai-sampai dada beliau itu berat dan lisannya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengucapkannya. Jadi hampir sampai beliau hingga sakaratul mautnya memperhatikan salat dan budak-budak. Perhatikan salat dan budak-budak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu meskipun untuk budak semuanya bisa dikembangkan. Seperti karyawan kita yang kita sebutkan pernah, karyawan toko, kemudian kalau di rumah tangga istri kita, anak kita, pembantu kita, dan seterusnya. Jangan sampai kita semena-mena terhadap mereka, jangan menghina mereka, jangan merendahkan mereka. Tidak tahu kita nih, roda ini berputar suatu saat, siapa tahu masa dia yang dulu kita hardik-hardik, tahu-tahunya 20 tahun yang akan datang dia pula yang berjaya, lalu kita pula yang jangan sampai ini anggota saya dulu ini enggak. Jadi hati-hati terhadap perihal ini, karena kehidupan terus berjalan. Bagi yang kita kuat, kaya sekarang, tidak selamanya. Akhir dari kehidupan kita adalah kematian. Itu sudah akhirnya, tidak ada lagi. Jadi ini sedikit nasihat bagi kita semuanya, dan ini termasuk akhlak yang buruk, yaitu seseorang yang pembohong, berdusta, kemudian seorang yang pelit, dan seseorang yang berbuat buruk terhadap budaknya. Demikian saja yang bisa kita pelajari di siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan keimanan terhadap diri kita, dan senantiasa kita merasakan lezatnya keimanan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.